Halo, selamat pagi. Assalamualaikum semuanya. Semoga sehat-sehat dimanapun Anda berada. Nah, sekarang saya sudah ditemani sama istri saya. Saya mau tanya versi istri, mengapa kok suami boleh membeli sepeda baru? Apalagi sepedanya sekarang ini sedang mahal-mahalnya. Nah, sekarang ada istri saya. Ini mau jujur-jujuran saja. Sebenarnya istri saya itu setuju kok enggak sih kalau suami itu punya hobi, tetapi piranti yang dipakai itu barangkali harganya agak mahal dalam ukuran keluarga kami gitu. Nah, misalkan sepeda, sepatu dan lain sebagainya itu. Nah, sekarang kita tanya, kira-kira apa alasannya Beb? Kok mengizinkan aku punya sepeda baru? Ya nggak apa-apa, karena itu pertama itu hobi suami, itu bagian dari hobi suami. Terus yang kedua, karena suami sudah bekerja keras, dia berhak untuk itu. Karena hobi, dia senang, dia bahagia, saya juga bahagia. Simpel sih seperti itu sebenarnya. Terus ada yang lain? Sehat. Oke, Itu ini mendukung luar kesehatan. biasa. Ya, itu apa namanya, bonus yang luar biasa. Itu hal yang harus disyukuri, yang harus kita dukung, kita support. Meski saya sendiri, saya pribadi tidak biasa olahraga, saya belum terbiasa berolahraga seperti suami, tapi melihatnya dan dengan beragam manfaatnya itu luar biasa. Saya syukuri sekali. Oke. Tapi mungkin ada pertimbangan lain ketika seorang suami beli barang-barang yang mendukung hobinya itu, yang dipertimbangkan apa kira-kira? Budget, kemudian kebutuhan keluarga dulu, atau bagaimana kira-kira? Iya, sebenarnya mungkin wajar ya, maksudnya itu jadi pertimbangan dalam keluarga gitu ya. Artinya ini ada kebutuhan yang mendesak, yang apakah ini keinginan atau sekedar keinginan ataukah kebutuhan, itu wajar. Cuman kalau makin kesini saya melihatnya ketika pasangan kita berbahagia, ternyata yang lain akan mengikuti, insya Allah. Maksudnya yang lain amin. juga insya Allah akan sebagai rezeki dan sebagainya. Mudah-mudahan insya Allah akan mengikuti. Oke. Jadi kalau suami senang, itu biasanya semangat dalam bekerja, semangat mencari nafkah, semangat beribadah dan lain sebagainya, begitu kira-kira ada toleransinya begitu. Ya, Oke. Ya, terima kasih ya Bebe. Nah, sekarang pertanyaan kedua ini, kalau kayak sepeda seperti ini itu kan apalagi sekarang itu ya sedang banyak dicari, kemudian produksinya sedikit, orang sampai berani inden untuk punya sepeda baru gitu. Kalau masalah harga dan lain sebagainya, kira-kira tergolong mahal atau relatif mahal atau tidak, atau bagaimana? kalau untuk ukuran itu relatif ya, tiap orang pasti beda-beda. Maksudnya mungkin bagi orang lain harga segini masih tergolong wajar, biasa, murah gitu. Tapi untuk kalau kita mungkin saya pikir awalnya agak berlebihan ya, maksudnya harga segitu untuk sebuah sepeda. Bagi saya yang benar-benar tidak punya pengetahuan tentang persepedaan dan sebagainya gitu. Tapi ya sudah, maksudnya saya menyerahkan pada ahlinya. Kalau memang mungkin itu harga yang wajar, nggak masalah. Oke. Sekarang Abi itu punya berapa sepeda? Dua. Punya dua. Cuma punya dua. Ya, Baru punya dua. Berarti nanti boleh lagi ya. Nanti kalau sudah bosan mau saya upgrade nanti ya, naik kelas gitu. Tapi sementara mau saya nikmati dulu. Ya, alhamdulillah. Iya, makasih. Terus sekarang yang ketiga pertanyaannya, kan sepeda ini kan hanya salah satu hobinya Abi. Nah, kemudian masih ada banyak hobi lain yang seperti lari, seperti renang, yang juga membutuhkan perangkat yang tidak murah ya. Beli sepatu, ikut lomba, ikut race, biayanya sekarang juga nggak murah. Nah, seperti itu kira-kira memberatkan nggak
bagi keluarga atau bagi istri? Sejauh ini tidak sih. Maksudnya apa ya, mungkin awal-awal mungkin ada sedikit perselisihan ya, karena kita mungkin Kita pernah berselisih nggak? oh ya, kalau rumah tangga itu Enggak berselisih tentang ikut race, tentang hobinya, pernah nggak? ya kayak saya misalkan, wah untuk apa gitu bagi saya yang hobinya tidur itu agak ini apa ya, maksudnya ada nggak masuk di ini saya, di pikiran saya Itu dulu ya, di awal-awal dulu ya. Tapi sesudah melihat apa namanya, Buah hasilnya. terus manfaatnya dan sebagainya, makin kesini kayak saya makin sadar tiap orang punya kegemarannya masing-masing. Nah itu Harus kita betul. hormati, harus kita hargai kalau bisa pasangannya mendukung. Nah betul. Tapi ya saya setuju itu. Jadi setiap orang tuh punya kesenangannya masing-masing, punya hobinya masing-masing. Tapi bagi para suami juga tidak boleh ditinggalkan bahwa kewajiban utama itu adalah memberi nafkah istri dan anak-anak. Sedangkan hobi itu sebenarnya nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Yang utama itu adalah kebutuhan di dalam rumah tangga dulu. Belum lagi ini masalah sekolah ya, anak-anak sekolah biayanya juga mahal. Saya sendiri sekolah itu juga biaya SPP-nya lumayan besar dan lain sebagainya, itu juga sudah menjadi perhitungan gitu ya. Tapi ngomong-ngomong ini sebenarnya untuk beli ini tuh nabung berapa lama ini? Sudah nabung berapa lama ini? Berapa lama? Enggak tahu. Enggak lah. Ya Iya, kebetulan ada rezeki gitu ya. Jadi kita itu tabungan tapi ya masih kurang, masih ditambah dengan yang lain, kebetulan ada rezeki ya akhirnya diwujudkan ini. Nah kemarin beli ini tuh sudah keliling toko sepeda di Jogja ini, hampir semuanya habis ya, memang habis semuanya. Nah, kebetulan ini saya sangat beruntung, begitu saya di toko itu ada barang ini masuk, ada 2, ada Polygon baru 2 dan cuma ada 2 itu tak. Nah, kebetulan belum ada yang beli dan saya penanya pertama ya, akhirnya tanpa lama-lama akhirnya saya bawa pulang aja. Dan istri saya juga ikut menemani waktu itu. Oke, jadi sekarang SNI-nya dan ISO-nya oke. Sudah nanya istri, sudah. Kemudian istri sudah oke, sudah. Benar ya? Oke. Ada pesan-pesan apa buat para istri di rumah untuk mendukung hobi suaminya? Barangkali closing statement-nya apa? Saat saya mungkin jauh lebih banyak di luar sana yang bisa memberi kesimpulan yang lebih baik dari saya. Cuman kalau saya pribadi dikasih kesempatan untuk menyampaikan sesuatu, maka saya mungkin akan mengatakan saat kita mencintai pasangan kita, maka apa yang kita lakukan untuknya itu insya Allah akan mudah, lebih mudah, lebih apa ya namanya, segala sesuatunya jadi lancar ya, lebih mudah dilakukan gitu. Oke. Dulu tas dulu ya, oke itu ya. Jadi ini apa namanya, obrolan jujur dengan istri saya itu ya. Jadi sebenarnya hobi itu juga apa namanya, sepihak gitu ya. Nah ini usahakan tidak seperti itu. Jadi hobi apapun itu usahakan pasangan itu tahu sehingga semuanya itu berjalan dengan normal ya, tidak ada yang disembunyikan gitu ya. Jadi apa-apa kalau saya butuh sepatu baru, butuh mau ikut race, itu selalu pasti tanya dulu, minta pertimbangan dulu, dan tidak semuanya harus terpenuhi, tidak ya, kita prioritas mana yang pas, mana yang cocok gitu. Oke, terima kasih istriku sudah memberi izin saya punya sepeda baru. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir ya, besok masih besok masih ada lagi. Terima kasih Mas Heru. Salam bugar, salam sehat untuk semuanya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iki frame pun anu nggih. Alloy nggih. Alloy ya? Nggih.